Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Ya, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung dari matan Tuhfatul Atfal ya, yaitu Al-Khatimah atau bab tentang penutup. Dimulai dari bait yang ke-58 ya. Perlu diketahui bahwasanya matan Tuhfatul Atfal ini jumlahnya ada 61 bait ya. Dibagi menjadi beberapa pasal ya, dimulai dari muqaddimah atau pembukaan, kemudian tentang hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim dan nun yang bertasydid ya. Kemudian ada hukum mim sukun. Kemudian ada hukum tentang mutamatsilain, mutaqariban dan mutajanisain, serta hukum tentang masalah mad ya. Pembagian mad, hukum-hukum mad, serta yang terakhir kemarin kita bahas ya, yaitu tentang pembagian mad lazim. Baik, dan sekarang akan kita bahas pasal penutup daripada matan Tuhfatul Atfal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Al-Jamzuri, wa tamma dzan nadmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Wa tamma dzan nadmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Wa tamma dzan nadmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Ay tamma hadzal nadmu bihamdillahi wa syukrihi wa thanaihi ala tamami hadzal nazm. Qauluhu bila tanahi ay hadzal hamdu wa syukru wa thana'u lillahi mustamirran daiman abadan ila ma la nihayah. Dikatakan oleh beliau di bait yang ke-58, wa tamadzan nadmu bihamdillahi, dan telah sempurna, telah selesailah nazam ini, yaitu nazam itu syair ya. Syair itu kata-kata indah yang disusun menjadi suatu syair ya, bentuk dalam bentuk puisi atau prosa, yang mana isinya adalah berkaitan dengan di sini tajwid ya, tentang ilmu tajwid. Tuhfatul Atfal ini. Bihamdillahi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ala tamamihi bila tanahi, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya nazam ini bisa diselesaikan ya, dan pujian bagi Allah selama-lamanya, tidak henti-hentinya ya. Pujian, kemudian ucapan syukur, serta ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-menerus, tidak henti-hentinya ya. Itu arti daripada wa tamadzan nadmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Jadi Syekh Al-Jamzuri ya, dia menisbatkan atau dia tidak merasa bahwasanya apa yang dilakukan adalah karena usaha dia sendiri ya. Tidak, dia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atas taufik dan izinnya dia bisa menyelesaikan nazam ini. Kalau bukan karena pertolongan Allah maka dia tidak akan bisa menyelesaikannya ya. Seperti itulah seharusnya seorang muslim, hendaknya dia jangan ya menisbatkan suatu hasil karya kepada dirinya sendiri ya, tapi hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pertolongan yang Allah berikan sehingga dia bisa mencapai apa yang dia inginkan ya. Jadi jangan terlalu bangga dengan
apa yang sudah kita capai, ya, baik berupa kedudukan, pangkat, ya, atau kekayaan yang kita peroleh, itu semata-mata adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bait yang ke-59, abiyatuhu naddun badali dhinnuha tarikhuha busyra liman yutqinuha. Abiyatuhu naddun badali dhinnuha tarikhuha busyra liman yutqinuha. Abiyatuhu naddun badali dhinnuha tarikhuha busyra liman yutqinuha. Di sini ada keterangan bahwasanya di manuskrip lain, ya, di manuskrip lain bahwasanya ini bait yang ke-59 ini itu ada di bait yang terakhir, ya. Jadi itu Tufatul Atfal. Jadi bukan 59 tapi 61. Di manuskripnya ada yang demikian, ditulis demikian. Kemudian untuk kata tarikhuha itu di manuskrip lain ada yang menyebutkan bukan tarikhuha tapi tarikhuhu, ya. Tarikhuhu. Bedanya dengan ha sama hu. Kalau ha untuk mudzakkar dan ha untuk muannas, ya. Di manuskrip lain disebutkan tarikhuhu busra liman yuqinuha. Insyaallah kedua-duanya dibolehkan, ya. Baik. Abyatuhu dan dun badalilinuha. Abyatuhu ay abyatu hadan nazmi. Bait-bait syairnya nadun ay nabtun thayyibin rohah. Bada ay zuhar. Lidhinuha li ashabil uqul wal afham an-nirah. Ini adalah ungkapan ungkapan dari penyair, ya, tentang jumlah daripada bait. Dia pakai peribahasa, pakai ungkapan, pakai kalimat tertentu yang mana kata-kata nadun badalidhinuha itu mengandung jumlah bait daripada Tufatul Atfal. Dikatakan di sini oleh Syekh Al-Jamzuri, abiyatuhu atau bait-bait daripada Tufatul Atfal ini nadun badalidhinuha, yaitu adalah ungkapan nadun badalidhinuha. Nadun adalah semacam tumbuhan yang mengeluarkan bau harum, ya. Bada itu tampak, lidhinuha untuk orang-orang yang berakal, ya. Orang-orang yang memiliki kepandaian, orang-orang yang intelektual, ya. Tarikhuha, tanggal penulisan daripada matan Tufatul Atfal ini, ya. Ay tarikhu kitabati hadzal nazmi Tufatul Atfal. Kapan ditulisnya? Busra liman yutqinuha, yaitu pada kata busra liman yutqinuha. Ya. Busra itu kabar gembira, ya. Liman yutqinuha itu untuk orang yang yang mendalami matan Tufatul Atfal ini. Kabar gembira bagi orang yang mendalami ilmu tajwid, maka dia akan menjadi orang yang insya Allah akan bermanfaat bagi orang lain, ya, karena bisa mengajarkan kepada orang lain. Baik. Di sini dikatakan oleh Syekh bahwasanya ramaza an-nadhimu ila adadi abyatil qasidati fi qawlihi nadun bada. Wa ramaza ila tarikh kitabatiha fi qawlihi busra liman yutqinuha. Jadi bait yang ke-59 ini dia mengandung makna, ya, bahwasanya Syekh Al-Jamzuni menerangkan jumlah bait Tufatul Atfal itu ada 61, ya. Rumusnya adalah nadun bada lidhinuha. Nadun bada lidhinuha itu mengandung rumus, ya. Mengandung kode rahasia, ya. Dikatakan di sini, ya, wadzalika annal huruf laha hisabun fil arqam. Jadi huruf hijaiyah itu oleh sebagian para ulama itu dikelompokkan menjadi dalam jumlah hitungan, ya, bilangan. Alif, huruf pertama, ya, itu sama dengan nomor 1, ya. Ba
2 ya. Jim 3, dal 4, ha 5, waw 6, z 7 dan seterusnya ya. Ini mengandung apa? Kode bilangan ya. Jadi masing-masing huruf hijaiyah itu mengandung kode bilangan. Ya itu 10, kemudian kaf 20, lam 30, mim 40 dan seterusnya hingga sampai 1000. Kata nadun bada lidinuha, bada ya. Nadun bada. Ini jumlah bait syair top atwal ini ya. Ini kita lihat nun itu jumlahnya berapa nun? Nun di sini jumlahnya ada 50 ya. Nun 50. Dal. Berapa dal? Dal 4. Ba 2 ya. Dal 4 lagi. Alif 1 ya. Kalau dijumlahkan totalnya ada 61 ya. 50 tambah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 1. Totalnya jadi 61 dan ini merupakan jumlah daripada bait Tuhfatul Atfal. Adapun tanggal penulisan Tuhfatul Atfal itu rumusnya oleh Syekh diterangkan busyra liman yutqinuha. Ini kalau di total huruf-huruf ini ya dalam kalimat busyra liman yutqinuha nanti bisa dicek ya. Ba itu 2 ya. Shin berapa? 300 ya. Ini ada huruf ro. Ro berapa ro? Ro 200 ditambah 200. Ada huruf ya. Ya itu 10 ya. Nah. Lam 30 ditambah 30. Habis itu ada mim 40 ditambah 40 ya. Nun 50 dan seterusnya ya. Seterusnya nanti kalau di total jumlahnya ada 1198 Hijriyah ya. 1198 Hijriyah. Nah, seperti itu ya. Terkadang ini juga kita jumpai ya dalam apa ya prasasti ya yang ada di Indonesia khususnya di daerah Jawa. Misalnya penanggalan orang-orang zaman dulu itu dia memberikan penanggalan sesuai dengan apa ya peribahasa atau kata-kata tertentu ya, kata-kata tertentu yang mengandung makna tahun. Misalnya runtuhnya Majapahit ya, dia ada peribahasa khusus ya. Tahun berapa itu memakai bahasa Jawa yang menunjukkan makna bahwa tahun itulah tanggal di mana kerajaan Majapahit runtuh atau jatuh. Ada yang ingat apa itu? Pernah mendengar seperti itu enggak? Dalam sejarah. Ya khususnya dalam bahasa Jawa biasanya ada di situ. Saya sudah lupa ya. Baik. Kemudian disebutkan di bait yang ke-60, "Tsumma sholatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada." Tsumma sholatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada. Tsumma sholatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada. Ay as-salatu wassalamu dauman wa abadan ala khatimil anbiya wal mursalin Ahmad wa huwa ismun min asma'i nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bait ke-60 Syekh Al-Jamzuri dia bersolawat ya, mengucapkan solawat dan salam, senantiasa bersolawat dan salam kepada penutup para nabi yaitu Ahmad. Nabi Ahmad itu nama lain daripada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi nama Nabi kita ya disebutkan dalam Al-Quran bisa disebutkan juga nama Ahmad juga ya di surat As-Saff ya. Rasulim min ba'dismuhu Ahmad wa mubasyiram bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Jadi Ahmad itu nama lain daripada Nabi Muhammad SAW.
Mulahadzah, bayyana sabiqan anna salata min Allah Ta'ala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bimakna ar-rahmah wa qila as-sana'u alaihi fil mala'il a'la ay dzakarahu bi awsafihi al-jamilah indal malaikatil muqarrabin. Udah disebutkan ya dalam masalah ini tentang arti solawat. Arti solawat itu adalah solawat dari Allah ya. Disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada nabi, demikian juga para malaikat. Apa maksud salawat Allah? Salawat Allah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa disebut juga dengan pujian. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dipuji di hadapan seluruh alam. Di hadapan malaikat yang mereka merupakan hamba Allah yang dekat, ya. Allah memuji Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu adalah arti Allah bersolawat kepada Nabi, ya. Jadi solawat Allah maksudnya adalah rahmat Allah dan pujian Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Adapun solawat dari malaikat kepada Nabi, wa minal malaikati bima'na al-istighfari lahu, bima'na al-istighfaru lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawatnya malaikat kepada Nabi itu artinya adalah permintaan ampun dari malaikat untuk Nabi. Ya. Jadi malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal ibadi bima'na at-tadarru' wa du'aun lahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholawat dari hamba ya kita ya kepada Nabi itu bermakna adalah tunduk ya. Dan juga bermakna mendoakan Nabi SAW. Mendoakan kebaikan ya, mendoakan kepada beliau. Karena jasa Nabi Muhammad SAW itu sangat besar sekali, tidak bisa kita hitung. Beliau SAW adalah orang yang paling berhak untuk kita cintai. Melebihi cinta kita kepada orang tua kita sendiri. Ya. Jadi jasa Nabi SAW kepada kita itu lebih besar dibandingkan dengan jasa orang tua kita kepada kita. Ya, padahal kita tahu orang tua kita luar biasa ya pengorbanannya, membesarkan kita dengan susah payah, sehingga kita menjadi orang yang sukses. Ini semua adalah karena pertolongan atau ya di samping Allah Subhanahu Wa Taala juga orang tua ya, perhatian orang tua, jasa orang tua. Namun jasa Nabi SAW itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jasa orang tua kita kepada kita. Karena melalui beliau kita bisa mengenal hidayah, mengenal petunjuk kebenaran, mengenal Islam. Kita bisa mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Ya. Melalui jasa beliau SAW kita menjadi manusia yang bermartabat tinggi. Andaikan tidak ada Nabi SAW, ya kita sama seperti hewan, tidak mengenal adab, tidak mengenal sopan santun, tidak mengenal akhlak. Nauzubillah min dzalik, ya. Amma salamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqsudu bihi ad-du'a lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi salamatihi fi hali hayatihi wa salamatan bi badanihi fi qabrihi wa salamatuhu yaumal qiyamah. Adapun salam untuk Nabi itu maksudnya adalah mendoakan keselamatan kepada Nabi ketika beliau masih hidup ya di dunia. Ini berarti sahabat berarti yang menyaksikan. Dan juga keselamatan untuk beliau di alam kubur, ya. Wasalamatuhu yaumil qiyamah, juga nanti pada hari kiamat. Waqila assalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yasmalu salamu ala syar'ihi wa sunnatihi. Assalam keselamatan kepada Nabi yang dimaksud di sini adalah mencakup keselamatan di syariatnya atau ajaran-ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Wasalamatuha min antana laha aidil abithin. Wa qala al-Majdu al-Fayruz Abadi rahimahullah ta'ala fi kitabihi as-salatu wal busyra fi salati ala khairil bashar fi mana at-taslim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu as-salamul ladzi huwa ismun min asma'illahi ta'ala alaik wa ta'wiluhu la khalawatu minal khairati wal barakati wa sallamtu minal makarihi wal afat wa salamat minal makarihi wal afat.
إذ كان اسم الله تعالى إنما يذكر على الأمور توفيقا لاجتماع معاني الخير والبركة فيها وانتفاع عوارض الخلل والفساد عنها ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة أي ليكن قضاء الله تعالى عليك السلامة أي سلامت من الملازم والنقائص وإذا قلت اللهم سلم على محمد فإنما تريد منه اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص فتزداد دعوته على ممر الأيام علوا وأمته تكثر وذكره ارتفاعا. Jadi mendoakan keselamatan kepada Nabi ini mencakup juga untuk umatnya juga ya. Ya, jadi seakan-akan kita berdoa, ya Allah berikan keselamatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, berikan kepadanya balasan atas usaha yang telah beliau lakukan, ya, dan berikan keselamatan dari syariatnya, dari sunnah-sunnahnya, dari gangguan orang-orang yang berbuat jahat, ya, dan juga berikan keselamatan juga untuk umatnya serta bertambah banyak atas umatnya. Ya, itu arti salam ya. Wal ali, ya, bait yang terakhir, wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Wa kadzalika yusalli an-nadhimu as-salatu huna bi ma'na ad-du'a ala ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sabaqa bayanuhu al-maqsudu bi alihi sallallahu alaihi wasallam 'inda syarhil bait tsani min hadzal nazmi. Wa yusalli kadzalika ala sahabati ridwanullahi alaihim wa ala kulli man tabi'ahum wa ala kulli qari'in li hadzal nazmi wa kulli sami'in lahu. Wa qila kullu qari'in lil Qur'anil Karim wa kulli sami'in lahu. Bait yang terakhir, tidak lupa juga Syekh Al-Jamzuri dia mendoakan keselamatan kepada keluarga Nabi ya. Arti keluarga Nabi sudah diterangkan di bait yang kedua itu ya. Pada waktu bahas ke bait yang kedua, yang dimaksud keluarga Nabi adalah istri-istri beliau serta anak keturunannya dan kerabatnya ya. Kerabat Nabi SAW dari Bani Hashim. Itu disebut dengan Ahlul Bait. Jadi anak keturunannya Fatimah Al-Zahra ya, dari Hasan dan Husain itu disebut dengan Ahlul Bait. Istri-istri semuanya juga dinamakan Ahlul Bait. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Sofiyah dan seterusnya itu dinamakan juga Ahlul Bait. Demikian juga kerabat Nabi. Ya. Yang muslim tentunya ya, tentunya yang muslim ya, bukan yang kafir ya. Karena kerabat Nabi ada juga yang kafir, seperti Abu Lahab. Abu Lahab adalah pamannya Nabi. Orang yang punya hubungan dekat dengan Nabi, tapi dia tidak dinamakan Ahlul Bait. Kenapa? Karena kafir ya. Yang dinamakan Ahlul Bait adalah orang muslim ya, yang mengikuti Nabi SAW dan mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW ya, punya nasab. Punya hubungan nasab. Di antaranya adalah dari Ali bin Abi Thalib ya, ini termasuk Ahlul Bait. Kemudian Abbas, pamannya Nabi SAW dan anak keturunannya juga termasuk Ahlul Bait. Baik, di samping pada Ahlul Bait juga penulis mendoakan juga bagi pembaca dan juga pendengar. Yang dimaksud di sini adalah pembaca Tuhfatul Atfal. Jadi kita didoakan ini ya. Ya, jadi penulis mendoakan kita yang mempelajari, yang membaca Tuhfatul Atfal ini, termasuk juga yang mendengarkannya. Ya, mendengarkan matan ini juga diberikan doa dari penulis Tuhfatul Atfal ini. Ada juga yang mengartikan bahwasanya yang dimaksud qari di sini adalah pembaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Jadi mendoakan orang yang membaca Al-Qur'an dan juga orang yang mendengarkan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab, ya semuanya bisa lah masuk ya.
Dan alhamdulillah dengan demikian telah selesai pembahasan tentang bait matan Tuhfatul Atfal, yang mana matan ini merupakan matan tajwid ya, yang berisi ilmu tajwid yang paling cukup banyak ya dipelajari oleh kaum muslimin yang ada di dunia saat ini. Terutama di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia, yaitu mereka diwajibkan untuk menghafal matan Tuhfatul Atfal ini. Dan banyak di antara mereka yang hafal, ya ada ribuan yang hafal matan Tuhfatul Atfal. Jadi sejak kecil udah diajarin matan Tuhfatul Atfal. Ya karena isinya sangat bagus ya tentang dasar-dasar tajwid. Memang tidak semua pembahasan tajwid itu dibahas ya di dalam matan Tuhfatul Atfal ini. Hanya bab-bab yang penting-penting saja. Ya. Karena itulah beliau menamakan ini sebagai Tuhfatul Atfal, bingkisan atau hadiah untuk anak-anak ya. Atfal itu kan anak-anak, maksudnya untuk pemula tajwid. Karena nanti ada yang lebih lengkap lagi daripada Tuhfatul Atfal, itu dipelajari di matan Al-Jazariyah ya, Muqaddimah Al-Jazariyah. Dan lebih lengkap lagi nanti ada namanya matan Tuhfah As-Samanudi ya. Dan juga nanti ada matan Asy-Syatibi yang jumlahnya ada 1173 bait. Ya, 1173 bait. Ya. Ini Tuhfatul Atfal cuma 61 bait ya. 61 bait. Baik, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan selama menyampaikan penjelasan daripada matan Tuhfatul Atfal ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita pelajari bisa bermanfaat, dan saya sarankan untuk bisa diulang-ulang kembali ya, dibaca dan diulang-ulang dan dipelajari matan ini, karena ini sangat bagus sebagai dasar bagi kita untuk nanti mengajarkan kepada orang lain, insya Allah. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.